Netizen, selamat datang di IKN. Ini kata netizen. Yo, ya kan? ada 15 juta fans di sebelah sana. Oke, Karyas. Oke, Bagas, apa kabar? Alhamdulillah lumayan baik gitu. Jadi, seperti biasa di IKN kali ini kita akan membahas topik-topik yang lagi hangat, yang lagi ramai, yang lagi aneh, yang lagi membingungkan, yang lagi lucu. Jadi, tanpa basa-basi langsung saja kita ke berita pertama kali, Karyas. Ya, ada berita. Kalau ini sih buat aku, mungkin kita akan beda pendapat ya. Tapi aku nggak tahu juga sih. Nggak apa-apa, perbedaan itu sebuah hal yang baik. Perbedaan indah. Betul. Iya. Nah, apa sih yang bikin kita beda? Kalian nonton dulu aja kali ya. Boleh dilihatlah cuplikannya. Aji, Nana, Diana, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Nah, Nah, itu. kalau menurut aku Mm-mm. sih mengapresiasi walau hasilnya sih so-so lah ya. Cuman aku mengapresiasi sama itu pembuatan film animasi untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Bagas bagaimana? Karyas mengapresiasi karena ada gitu ya di 17-an Karena nanti. ada gitu. Animasi loh. Iya. Nah, ini menambah problema. Ada pada tahu nggak yang animasi tentang untuk 17-an itu? Belum tahu ya. Ya pokoknya ada lah gitu loh. Gua nggak tahu siapa yang bikin, jujur aja gitu loh. Tapi gue udah ngeliat kayak komunitasnya, gue lupa nama komunitasnya. Yang jadi permasalahan orang-orang tuh, orang pada menertawakan hal itu karena dibilang jelek. Nah, itu jeleknya gue bold, italic, underline tuh. Tidak, jangan menyerah. Aku tetap ada pihak kalian, komunitas entah apa itu kita belum tahu kan. Animator lah pasti. Ya, animator itu Animator gitu. enggak apa-apa. Karena enggak apa-apa sih. Satu, yang bikin jelek apa? Apa? Aku tidak bisa bikin animasi, aku nggak bisa gambar bahkan. Yang jadi permasalahan satu yang paling simple. Ada burung, suaranya monyet. Nah, Ya, yang kayak gitu-gitu tuh yang itu kan detail. Tapi mungkin dia komunitas ini kali, Gas. Komunitas yang dibikin masih kecil, kemudian dia punya media YouTube dan dia share gitu. Sebenarnya Kemudian iya juga sih kalau udah ada pikir-pikir viral. ya. Iya memang. Cuma setidaknya dikelarin dulu ya gitu. Itu terlihat belum selesai masalahnya. Kalau Iya, misalnya emang pengen bikin kayak gitu boleh. Secara plot nih, Iya. bendera yang hilang gitu loh. Ingin mencari bendera yang hilang sampai ke hutan, sampai ke laut, ke apalah itu loh. Iya. Secara plot juga nggak masuk akal. Ya udah tinggal beli bendera yang baru kan kelar gitu loh ya. Bener sih, tapi mungkin itu kan masih ngebela, weh. Masih ngebela ya. Oke. Udah langsung aja Kita deh langsung kita aja baca. ke komentar netizen seperti biasa ya. Nanti kita baca dari siapa dulu nih? Aku dulu ya, Boleh. dari Karir Z. Bendera hilang tinggal beli di Nah. toko tamat. Bener kan? Iya sih, tapi Terkadang apa? kau bisa mikir nggak? Mungkin dia mengarang cerita itu begini. Itu bendera ada peninggalan dari kakeknya, yang mana bendera itu berharga, dan bendera itu yang sudah menjadi janjinya dia akan dikibarkan setiap 17 Agustus. Lihat muka gue ya, lihat muka gue ya. Hah? Itu scriptwriter pasti bakal merasa kayak enggak, lu nggak ngasih tahu itu di trailer bro, nggak ada gitu loh tentang dari kakek, dari buyut atau apalah gitu loh. Nah itu ditambahin ya. Jadi kalian Ini revisi kita ya. sedikit. Ini mah bukan so tau ya, hanya masukan. Ya udah, nah kita baca komentar netizen kedua Boleh. dari Apakah dia setuju sama aku? HI Pratama nih. Kak Tommy ini temen aku by the way. Kak Tommy nih katanya menyambut 80 tahun kemerdekaan strip RI. Itu gimana struktur kalimatnya? Banyak banget Iya di sih. editannya yang kayak yang seharusnya ya. Itu maksudnya aku tidak masalah style, aku nggak masalah ya. Ini maaf ya jadi agak nyuek netizen ya. Kita marah-marah dikit soalnya di sini. Apa namanya? Misalnya nulis yang di situ tulisnya YG, itu bukan WA bro, lu lagi bikin film, Iya. nggak bisa gitu loh. Ya itu dia sih. Jadi hal-hal detail itu yang belum mereka ketahui. Atau gini aja kali ya. Udah ada belum sih? Aku nggak tahu ya. Mungkin pemerintah bisa buat kompetisi film animasi gitu. Banyak dong. Terakhir itu
aku nggak tahu ya kalau kompetisi ya. Cuma maksudnya kalau misalnya animator Indonesia ya Jumbo. Iya, kalau kan, itu levelannya. Iya, tapi kan maksudnya ada sebuah proses di dalamnya, ada sebuah hati di dalamnya gitu loh. Aku juga pernah nonton juga short movie dari daerah mana gitu, judulnya Nila, tentang seorang perempuan yang jadi pesepak bola profesional smart gitu, itu bagus gitu loh. Ini yang jadi polemik orang-orang sebenarnya lebih ke kayak ini animasi belum kelar tapi lu berani banget untuk ngasih lihat ke publik gitu loh. Nah, itu buat netizen yang belum lihat, silakan dilihat lah gitu loh. Nanti kalian komentar sendiri seperti apa impresi kalian setelah melihat itu ya. Di sini gue sebagai reviewer film jelek pak, belum kelar itu gitu aja ya. Oke, kita seperti biasa harus lanjut ke berita selanjutnya. Yang kedua, ini kan tadi kita udah ngomongin tentang semacam animasi juga ya gitu loh ya. Nah, kalau ini animasi juga. Lagi-lagi datang dari dunia game. Oke, apa itu? Tahu Roblox? Kamu jual Robux ya? Kamu jual Robux ya? Kalian tahu dong? Aku punya akunnya. Nah, bahkan gue nggak main. Gue seorang gamer dan gue nggak main Roblox. Entah kenapa gue nggak tertarik. Kamu jual Robux kan? Nah, itu dia. Kenapa tuh nggak tertarik sama Roblox? Kenapa? Nggak tertarik aja. Maksudnya not my cup of tea aja gitu loh kayak. Kali ini gue yang kalah. Tapi kenapa ada dengan Roblox? Katanya Mendikdasmen larang anak-anak untuk main game Roblox. Ya, katanya gitu ya, dilarang karena. Tapi kamu tahu ini gak game Sakura Simulator? Tahu. Gue tahu sih. Kok gue tahu? Menurut aku game itu memang kurang cocok untuk anak-anak karena memang ada adegan fight-nya ya, berantemnya ya. Tapi kalau Roblox tuh kayak cuma Tower Samyang kan, aku paling suka Tower Samyang gitu. Aduh, gue nggak tahu ya. Ya itu gue tahu. Kotak-kotak. Editor kita pernah main soalnya, gue pernah lihat gitu loh. Ketahuan dong. Enggak di rumah maksudnya ya. Gitu ya. Lagi istirahat di rumah main Roblox gitu. Ya tapi intinya ini sebuah gerakan yang mengagetkan. Aku pun juga agak bingung gitu loh, dilarang main Roblox apa dulu gitu loh, basisnya apa dulu. Mungkin kalau game tuh kan masing-masing ada rating ya gitu loh, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk remaja, ada yang dewasa. Nah, Roblox aku nggak tahu ratingnya di bagian yang mana nih untuk, ya kalau aku lihat sih emang untuk bocah ya gitu, kenapa dilarang? Harusnya orang tua yang yang aktif dalam mendidik anaknya untuk bukan tidak ngasih waktu gitu loh. Jadi tidak adik gitu loh, nggak adiktif atau apa gitu. Kenapa ya? Aku juga bingung sih. Masalahnya hanya dilarang, tapi maksudnya gini, gimana kalau misalnya emang dirasa game ini kurang baik ya di blok aja langsung dari Keminfo. Jangan. Aku sebagai, nah ini lagi-lagi kita beda nih ya gitu loh. Jangan di blok gitu loh. Terakhir kali sesuatu game di blok di Indonesia itu parah lah gitu loh waktu itu. Iya, aku salah satu ya soalnya. Nah, kita lihat netizen. Netizen pada protes atau enggak? Nah, ada dari Mitasari, katanya masalahnya yang main Roblox bukan anak-anak lagi. Bener juga sih. Sekarang banyak juga orang tua yang main Roblox. Iya, aku main kok. Nah, ya kan? Kalian kalau ini sih masih anak-anak gitu loh. Ya udahlah kalau mereka kalian anak-anak kan? Tahu nggak? Mereka tuh suka beli itu tahu. Mereka suka beli Robux. Nah, itu ada dijual nih. Kadang-kadang dia pakai apa? Apa? Pakai banking aku. Dia kasih cash. Lazim. Oke. Ini kita baca komentar kedua. Yang kedua ada Oyo Vimimi. Bukan minta dilarang aja Pak, blokir Pak, jangan minta ke orang tua, Bapak harus ke Kominfo lah kayak tadi. Aku ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kayaknya dia kayak udah langsung aja Bapak nggak usah ngelarang tapi minta ke Kominfo gitu, blokir. Oh iya itu yang tadi Karyas bilang kan. Guys, sepertinya semuanya itu harus dilihat dulu gitu loh, akarnya di mana. Nih sebagai media pencerah bangsa kan Berita Nasional TV. Jadi itu tagline-nya. Jadi kita harus riset dulu masalahnya di mana. Sambil kita riset, ada yang mau lewat nih. Silakan riset. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di IKN. Ini kata netizen. Masih di IKN. Ini kata netizen.
frame nih tangan gue pasti. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang yang pertama datang dari sebuah animasi yang habis itu ada dari Roblox. Ada Roblox, Ini sekarang kan, ada apa lagi? mengingatkan kita ke masa-masa kita sekolah berarti ya, kita nonton animasi, kita main game yang seru lah gitu loh. Bener. Ngomong-ngomong soal anak sekolah, Ini ada anak sekolah yang membanggakan banget. sebagai seorang ibu. Iya. Ini seorang ibu yang ngomong ya. Bener. Jadi katanya solid para siswa ini patungan buat beliin sepatu temennya. Nah, kalian ini kok nangis? Oh enggak ya, salah ya. Enggak, kalian ini ada yang pernah kayak patungan buat siapa gitu, beli apa gitu enggak? Nggak pernah ya. Patungan kue buat ulang tahun ya. Party tetep ya? Iya, party sih tetap. Tapi kalau ini beliin sepatu, Iya, dan itu tuh kayak ya ampun. wholesome lah gitu loh, kita ngeliatnya kayak hangat. Udah jarang sih aku ngeliat anak-anak sekolah yang emang yuk gitu ya kan, pada nangis tuh. Itu pada nangis tuh kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Apa orang-orang pada patungan untuk membelikan sesuatu untuk membahagiakan temannya sendiri. Biasa kan dijajanin, ini sepatu loh. Iya, jadi kayaknya mereka apa ya? Aduh, si ini gimana ya? Jadi tuh mereka nggak membuli ketika temennya dalam hari ini memiliki keterbatasan, tapi justru menutupi keterbatasan itu dengan betul. membelikannya. Nah, buat teman-teman yang masih sekolah nih, lu pada masih sekolah dong harusnya ya. Masih. Nah, gitu loh. Siapapun Anda jangan lupa untuk berbuat baik Betul. kepada siapapun. Iya, gitu. jangan bully tapi berbagi. Itu dia. Itu quotes Jedak-jeduk of the lagi day. deh. Guys. Ampun. Nah, kita lihat komentar netizen seperti apa kata mereka. Aku dulu ya. Iya, boleh. Kata villa.ounce, please, yang harus dinormalisasi bukan bullying tapi ini. Betul sih. Bullying kan? itu suatu hal yang bisa merugikan sih? kedua belah pihak. Iya, benar. Entah dari korban, entah dari pelaku juga. entah dari orang tua, Benar. entah dari sekolah, institusi gitu. Kayak gini aja kan viralnya keren ya. Kenapa harus nyari viral yang gak keren gitu loh, ya? kita jarang loh ngeliat viral-viral yang begini. Iya, benar-benar. Kayak susah banget gak sih nyari materinya kalau viral yang keren kan? Apalagi masih anak-anak gitu loh. Kita masih melihat harapan gitu loh Yes. untuk para pelanjut kita di masa depan nanti seperti apa, dan masih ada yang baik ternyata. Betul sekali. Generasi penerus bangsa. Merdeka? Merdeka. Gak ada hubungannya mentang-mentang 17 tahun ya. 17 tahun. 17 Agustus. Nanti ya. Oke, komentar kedua Kak. Ini namanya susah banget lagi. Idz. Iya. Jawa bagian premium. Jawa bagian premium ya. Iya. Karena kalau Jawa yang bukan premium isinya sound horek. Ya benar dong. Iya. Bukan bukan patungan untuk beli sepatu gitu loh. Ya, menginspirasi ya. Menginspirasi sekali untuk kita, bahkan yang udah tua-tua pun juga kita bisa melihat gitu loh. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Kita ya. kan punya gaji ya, harusnya mau berbagi dong. Mereka aja yang belum punya gaji mau berbagi. Kalau itu stop dulu ya. Oke, daripada kelewatan nih udah ngomongin gaji dan berbagi, itu dua hal yang agak sulit untuk digabungkan. Dua kata lucu gimana? Enggak ya? Enggak. Berbagi gaji ya. Oke, kita harus lanjut ke berita. Yang ini kocak sih. Apa nih? Oke, ada apa Kak? Viral detik-detik mobil pick up muatan penumpang terbalik di Sulawesi Selatan. Aku udah ngeliat videonya, sebenarnya mengerikan, tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi Nggak tahu. bohong. Iya betul, yang rombongan di mobil pick up. Jadi emang ngebut somehow, entah kenapa mereka ngebut. Dia ngebut tuh sopirnya. Jatuh, ada bocah ya. Iya, kenapa sih? Maksudnya Bapak itu bawa manusia, Bapak bawa telur aja hati-hati. Kenapa juga, sih gitu? Dan itu rame, Iya, rame kadang banget. masa mungkin ya ada orang yang ya makanya jangan naik itu ya, makanya bahaya. Tapi ini tuh di daerah ya guys Di daerah sih gitu. terlihat ya. Jadi kan kayaknya masih diperbolehkan naik pick up gitu kan. Mungkin media mobilnya juga belum banyak fasilitasnya gitu. Iya, dan pelajaran buat kita semua kalau hal-hal seperti itu ya berbahaya untuk kita sendiri loh gitu loh. Mau dibilang oh ini efisien, maksudnya jadi bisa rame-rame nih. Ya naik bis nggak sih gitu loh kalau mau kayak gitu, bukan naik mobil pick up. Bener, kalau terpaksa banget
bapaknya pelan-pelan deh Pak. Pelan-pelan, ya, gitu. betul. Maksudnya ya udah gitu, kondisinya mendesak nih misalnya, harus banget bawa kayak gitu. Udah hati-hati. Jadi yang belakang berhati-hati, yang nyetir juga berhati-hati. Iya, jadi buat netizen jangan naik mobil pick up rame-rame sih sebenarnya pelajarannya itu ya. Betul. Nah, kita lihat komentar netizen Pak. Kamu dulu Bagas. Yang pertama, Pak barusan ngomong ya, Bu? Salah Kamu gua. dulu. Ya udah, dari Ulfa Huy. Tapi kan mobil pick up emang bukan buat bawa manusia, betul sih memang. Betul. Memang gitu lah ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil, jangan naik mobil pick up tapi di belakangnya. Kalau di depannya nggak apa-apa gitu loh. Karena emang mobil pick up sejatinya buat barang. Iya. Ya. Apa nanti akan ada haram naik mobil pick up? Udah Kamu tadi ngomong sonorek, jadi aku jadi Untung Roblox nggak haram ya. takutnya. Jangan ya deh Susah ya. banget hidup ya, semua haram loh, heran gua. Nih Indonesia apa sih gitu loh. Oke, kita lanjut Kak, di komentar kedua ada siapa? Ada Safa_me. Serius itu nggak ada yang mukulin supirnya? Bertanya dengan nada sonorek. Bertanya dengan ada sonorek tuh gimana ya? Kayak kita sonorek mulu ya. Sonorek mulu ya. Oke, jangan dipukulin gitu loh. Coba dikasih tahu. Kalau kamu aja. pengennya dapat tanda kutip hukuman apa buat si supirnya? Aduh, susah juga sih, aku nggak tau ya. Aku mau dia duduk di belakang dan aku nyetir gitu. Jadi Biar dia gantian ya tahu gitu. rasanya bahwa duduk di belakang terus Dikebutin dipelantingin. gitu. Sakit sih memang justru. Tapi di luar itu semua kita berharap bahwa orang-orang yang terlibat Sehat tidak ya? ada Luka parah. atau gimana-gimana dan trauma buat adiknya juga sih. Itu sebenarnya aku yang paling concern. Sudah. Semoga Iya. sudah berlalu dengan sehat semua ya. Iya, dan buat Pak Supir, semoga nextnya jangan ngebut kali ya. Pengen lihat mukanya Pak Supir ya. Nggak kelihatan sih ya, sayangnya cuma korban-korbannya ya. Oke, kalau gitu. Oke. Itu merupakan berita di segmen kedua ini ya, berita keempat ya. Kita masih di dua lagi. Aku Oke. pun lupa sama bahas apa. Betul, Kalau gitu aku netizen jangan kemana-mana dan jangan kemana-mana. Tetap di IKN. Ini kata netizen. Oh. Kembali lagi di IKN. Ini kata netizen. Jadi Freddie Mercury gue nih. Nah, Karyas, tadi kita udah bahas banyak banget hal-hal yang bikin kita heran, yang bikin kita korek. Yang bikin kita bangga juga ada. Ada juga yang mana yang bikin kita bangga? Itu loh yang tadi bagi sepatu. Oh, kirain yang animasi. Oke. Masih aja. Di segmen terakhir ini masih ada dua berita terakhir. Yang pertama datang dari Karyas. Apa sih ini Kak? juga Ini kan bikin kita bangga juga. membanggakan atau kayak juga. bikin kita kayak hangat lah gitu melihatnya. Iya, jadi di Rut KAI Bungkuk minta maaf atas 80 KA yang dibatalkan karena ada yang anjlok. Oh iya, kemarin aku lihat beritanya tuh tentang stasiun kereta api yang anjlok ya. Iya. Akhirnya pada menumpuk semua di Manggarai ya, seingatku ya. Ya ampun. Sehat-sehat orang Sehat-sehat orang sehat ya. angker semangat. Hah? Angker? Anak kereta. Oh, aku baru tahu. Kalian dia tidak ada baru yang terlibat kan? tahu. Aku baru tahu jujur. Nih. Angker mana suaranya? Gua nggak tahu sumpah. Gua antejik kali ya. Antejik. Anak Transjakarta enggak ya? Nah, kalau Transjakarta masih agak kiyowo ya, apalagi kalau MRT kan fancy. Iya, kan? aku udah jarang Kalau naik MRT. KRL, Kalian ada yang terlibat dalam anjlok-anjlok itu? Oh, delay kena berarti tapi rame. Oh, Senin kemarin. Senin ya? Di Cawang penuh. Oh, ya buat tapi sebenarnya yang mau kita bahas di sini adalah membungkuk kayak itu. Aku Iya. jarang banget lihat ada orang yang memang melakukan kesalahan. Orang Indonesia ya. Orang Iya, Indonesia yang melakukan kesalahan dan dia berani untuk ngomong dan Mengakui kesalahannya, Kita minta tinggal di maaf. Jepang apa di Indonesia nih Iya. tiba-tiba deh. Kayak ya Allah, kayak vibes-nya tuh udah, aduh, semakin kesini semakin baik ya. Semoga bisa dicontoh semuanya ya. bisa dicontoh oleh pihak berwajib, oleh pihak sunnah, oleh pihak yang haram pun, Makruh. yang makruh gitu loh ya. Jadi good job buat PT KAI ya. Good job.
Aku juga suka ininya adminnya PT KAI yang suka ngepost galau gitu. Oh iya. Naik daun nih KAI. Jangan galau dong, biar gua aja yang galau. Ya. Oke, yang komentar pertama ada dari bukan rest area, katanya normalisasi ketika salah minta maaf bukan klarifikasi panjang lebar dan malah nyalahin sana sini. Ya, manajemen JKT48 boleh dilihat ya. Oke, sorry itu agak ini ya, agak lintas ya, agak soalnya emang lagi polemik juga. Iya, gitu intermezzo dalam hidup kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. banget ya. Tapi normalisasi yang hal seperti ini meminta maaf secara tulus di Iya. depan banyak orang dan sambil membungkuk pun sebenarnya nggak apa-apa. Jatuhnya kan kayak sungkem gitu loh. Iya, keren sih, Keren banget. Yang kedua dari Aldi BW, KAI ini I-nya Indonesia apa Inggris? Iya, barusan gue ngomong Jepang ini Inggris ya. Kok budayanya bukan Indonesia banget? Nggak boleh begitu. Karena sebentar lagi Indonesia akan ke situ budayanya, ya. Jadi jangan underestimate dulu netizen nih. Nah, sebenarnya budaya mungkin bisa lebih baik karena kan kita sama orang Timur, luar ya. bilangnya Indonesia tuh ramah-ramah. Padahal enggak. Ramah Enggak kok, ya. ramah. Emang orang Indonesia ramah nggak menurut kalian? Mereka tidak jawab, guys. Yeay. Mereka mikir dulu ya kan, ketahuan dong. Ramah. Oh, ramah. Ramah. Oh, ramah banget. Baik banget, Oke. suka ditawarin apa? Minum. Kopi, Kalau kita teh. ke semua tukang dagang kan pada menyapa kita ya. Iya bener juga ya. Oke, ngomong-ngomong Oke. soal dagangan, ini juga ada yang berdagang, tapi Kenapa? dengan dagangan mereka nih? Karena Aku agak pusing sih kalau punya dagangan kayak gini gitu. karena kafe ini kan lagi problem ya tentang royalty. Nah, masalahnya sekarang kafe sampai resto putar suara burung tetap kena royalty. Lah, suara burung siapa yang Cuk. pelopornya? Nah, suara burung pelopornya Tuhan yang Maha Esa gak sih? Siapa yang mau Nggak bayar royaltinya ke siapa? Kagak tahu ya, Tuhan yang Maha Esa udah bener, karena setiap apapun yang ada di sini yang punya hak ciptanya hanya Tuhan gitu. Enggak, aku itu masih kata temenku mikir gitu. itu kok bisa suara burung? Ya kalau misalnya Dewa 19 kena royalti ya udah lah ya gitu. By the way, Dewa 19 Ahmad Dhani udah ngomong. Kenapa? Kayak nggak apa-apa lu pakai lagu gua aja. Si Juicy Lucy juga udah ngomong nggak apa-apa. Siapa? Fine Ariel aja. Noah juga udah ngomong. Nah, jadi ini dari siapa sebenarnya? Burung lagi. Oh, burung. Ketahuan ya guys umurnya? Oke. Oke. Tapi bagi yang mau pakai lagu gue pakai aja nggak apa-apa, nggak usah bayar royalti. Langsung gitu. Oke, seperti biasa kita akan membaca komentar netizen. Yang pertama boleh? Oh, dari aku. Buset aja buset. Gue nggak tahu tuh boleh disebut apa enggak soalnya. Underscore di gitu aja lah ya namanya. Oke. Harusnya musisi Indonya juga nggak sih bersuara begini, sepakat apa emangnya? Tapi ini malah kayak diem sebuah nggak sih? Oh mungkin dia komennya komennya udah sebelum ada kapan-kapan ya, sebelum ada pada statement dari Ariel Noah, dari sebenarnya waktu itu ya gue nggak tahu ya, Ahmad Dhani ngomongnya sangat melarang loh, seinget gue ya. Tiba-tiba dia ngomong kayak ya udah pakai aja. Terkadang memang transisi di negeri ini sangat cepat. Iya, atau waktu itu Ahmad Dhani tuh melarang kalau artis-artis lain kalau cuma di play di kafe gitu ya ambience-nya biar enak nggak sih? Oh, artis lain waktu itu ya. Mungkin ya mungkin. Tapi waktu itu kan temen aku juga ada yang sering reguleran di sebuah kafe nyanyi lagu Indonesia, ditegur. Oh iya. Ditegur gitu loh. Oh, nyanyi lagunya Adele aja. Oh, Adele, ya. Oke. Tapi kalau musisi luar juga sepertinya malah aman sih kalau musik. Iya, Maksudnya kalau makanya. lagu-lagu luar gitu loh. Tapi aku kalau punya kafe terus kemudian ngeplay lagu-lagu itu terus kena royalti, terus aku ngeplay apa? Aku ngeplay Burung aja nggak boleh. Iya, aku itu loh yang pengajian itu murotal ngaji gitu loh. Gila, langsung kita ada di masjid nih. Bang tolong Bang. Atau di bengkel kayak IKN minggu lalu ya? Enggak ya? Jangan lupa tonton IKN minggu lalu, ada di Berita Nasional TV. Oke. Kita belum baca komennya ya? Udah tadi. Oh, iya. Ini komentar kedua nih. Ada dari Menzau 21 katanya, terus duit royalti kasih siapa? Burung apa alam? Nah, kan bener tadi kita juga. nanya. Tidak masuk akal gitu loh. Betul, itu kemana royaltinya ya, bayarnya ya? Iya, mungkin ada yang punya gitu loh, kayak dia merekam burungnya di hutan mana gitu-gitu. Iya. Tapi tetap nggak masuk akal gitu loh, karena yang mengatur itu semua adalah
Tuhan yang Maha Esa. Iya, tapi kan banyak suara burung kayak gitu kan. Di rumah gua aja ada burung jalak. Iya, masa Apa ya? gua mesti bayar Gitu ya, yang burung yang bunyi gitu. Ntar pakai no copyright sound aja ntar tuh kafenya. Oke, paling Ya Bagas, gimana kesimpulannya? kesimpulannya adalah baca dahulu. Gak ada itu maksudnya apa baca dahulu tuh, gak ada hubungannya. Ini Gua lagi mikir jelek lagi. ya. Mikir kan nggak usah dipikirin. Terkadang Nggak kita usah hidup nggak usah mikir Kak. Oke, baiklah. Terkadang kita hidup hanya perlu ditertawakan seperti saya saat ini. Oke, terima kasih netizen. Terima kasih netizen Tahan dulu buat netizen. sudah menemani Buat diri sendiri. buat diri sendiri. Kalau gitu udahan aja kali ya. Ya udah deh, udahan aja deh. Aku mau nyari suara burung. Ada kok, aku ada burung di rumah, burung jalak. Kita kan cuma deket. Tut, 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 Enggak tut. gitu, enggak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih netizen sudah Terima nonton IKN. kasih. Sampai detik ini kita ketemu lagi di IKN. Ini kata netizen.